Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kali ini saya akan berbagi perihal atau temanya tentang penyerahan kapal. Jadi, kapal dibangun dan diserahkan ya, oleh galangan kapal kepada pemesan kapal. Biasanya kapal dibangun ya oleh galangan kapal. Kalau itu tidak molor daripada waktu yang ditentukan, maka kasus itu tidak akan ada, tidak akan terjadi apa itu persengketaan. Ya. Namun bila galangan kapal membangun sehingga sampai melewati waktu yang ditentukan, delivery date-nya sudah dilewati, maka ini akan menjadi masalah ya, masalah besar. Dan saking seringnya terjadi masalah-masalah ini, maka International Maritime Organization sampai membuat satu ketentuan ya, sampai dituangkan di dalam ketentuan SOLAS ya, regulasi SOLAS chapter 2 1 ya, 3 dan ayat 2. Tetapi tidak semua keterlambatan itu bisa ditolerir oleh International Maritime Organization. Jadi IMO mengendalikan ya kasus-kasus keterlambatan penyerahan kapal ini. Di dalam IMO ada kasus keterlambatan kapal karena kondisi di luar kendali galangan pembuat ya, di luar kendali, keadaan-keadaan yang di luar kendali daripada itulah yang diatur oleh IMO. Sedangkan yang tidak di luar kendali galangan kapal, artinya ya karena kesalahannya galangan kapalnya sendiri, maka itu tidak diatur oleh IMO. Dan inilah yang terjadi, seringkali terjadi persengketaan itu di sini. Nah, yang di luar kendali oleh galangan kapal itu disebut unforeseen delay atau delay yang di luar kendali oleh galangan kapal. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal unforeseen delay in delivery of ship. Jadi, kondisi-kondisi yang di luar kendali galangan kapal biasanya terkait dengan penyerahan kapal. Nah, kawan-kawan semua, di dalam regulasi SOLAS ya, chapter 2 ayat 2 ini, 32 ini mengatakan bahwa istilah keterlambatan penyerahan kapal di luar kendali pembuat ini saking peliknya dan diatur karena ini menjadi suatu persoalan besar ya, persoalan besar antara pemesan dan pembangun kapal. Terkait dengan hal itu, ada satu definisi yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yaitu pemerintah, galangan pembangun, dan pemesan. Ya. Bahwa kapal yang kontrak pembangunannya ada tertulis di situ,
dan tanggal peletakan lunasnya ada tertera di situ, dan tanggal penyerahannya, deliverynya sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan, maka bila kapal tersebut diserahkan sebelum waktu yang sudah ditentukan, maka tidak ada masalah. Tapi bila setelah tanggal yang ditentukan untuk penyerahan itu menjadi masalah. Kawan-kawan semua, dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, maka badan pemerintah, ya, biasanya pemerintah menunjuk suatu badan pemerintah, ya. Dalam hal ini misalnya SIKOM, ya, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan misalnya. CQ-nya Perhubungan Laut. Pemerintah biasanya menyerahkan regulasi tersebut untuk dieksekusi oleh operator. Biasanya pemeriksaannya dibantu oleh recognized organization atau organisasi yang dituju oleh pemerintah. Biasanya adalah badan klasifikasi. Nah, terkait dengan penyerahan yang terlambat dan di luar kendali daripada galangan kapal, maka pemerintah harus memperlakukan kapal-kapal yang tersebut, ya, kapal-kapal yang diserahkan tersebut sampai kapal itu misalnya mengalami delay, ya, delaynya 1 hari, 2 hari, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang delaynya bertahun-tahun. Nah, ini masalah ini. Maka perlu ada pengambilan sikap perlakuan pemerintah terhadap kondisi tersebut. Bahwa pemerintah mengacu kepada aturan unforeseen delay of ship delivery yang diatur dalam regulasi SOLAS. Ya. Untuk mengimplementasikan regulasi tersebut, maka AIMO telah merekomendasikan kepada pemerintah, ya, dalam mempertimbangkan kapal-kapal yang menghadapi keadaan tersebut. Biasanya galangan kapal mengajukan permohonan, ya, terhadap perubahan-perubahan tersebut, karena ini sudah menyangkut pada perbuatan hukum, ya. Pemerintah akan mempertimbangkan permohonan tersebut, tetapi harus direview, dianalisa secara menyeluruh, kasus per kasus. Katakan misalnya keterlambatan karena pengiriman material, komponen dan permesinan yang terlambat. Nah, ini karena kesalahan dalam hal planning, ya, production and inventory control. Jadi kalau hal itu di luar kendali AIMO, di luar kendali regulasi SOLAS, itu kesalahan manajemen. Tapi kalau karena kedatangannya itu di luar kendali mereka, sudah direncanakan baik-baik, sudah dipesan, tapi tidak kunjung datang ini materialnya, komponennya, permesinannya, maka itu di luar kendali galangan kapal. So, pemerintah harus membuat pertimbangan kasus per kasus terkait kenapa kapal itu bisa unforeseen delay of ship delivery. Kawan-kawan semua,
Dalam melakukan sikap atau menghadapi kondisi kapal-kapal tersebut, biasanya yang menjadi masalah besar adalah perseteruan di dalam negeri, ya, perseteruan di dalam negeri. Namun secara praktek di lapangan, bahwa suatu negara pasti akan memesan kapal kepada negara lain yang mempunyai industri shipbuilding industrinya lebih bagus. Nah, inilah hubungan antara dua negara akhirnya. Hubungan antara dua negara. Ya. Kalau di dalam negeri Indonesia sendiri, hubungan antara bisnis galangan tersebut dengan pemesan kapal. Tapi kalau sudah dibangun di luar negeri, katakan di negara Cina, terus Indonesia pesan, ternyata delay, nah ini menjadi kasus ini bisa dipakaikan ya klausul regulasi SOLAS chapter 21 3 ayat 2. Pemerintah akan mempertimbangkan ya dan diatur agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apabila suatu kapal telah dilakukan pemesanan di luar negeri dan terjadi delay, maka harus ada treatment ya, yaitu melakukan review terhadap galangan pembuat kapal tersebut ya. Jadi duduk bersama antara pemilik kapal dan galangan pembuat, kemudian dicari akar persoalannya ya. Apakah ini unforeseen delay atau memang kesalahan yang manajemen. Apabila suatu kapal diterima berdasarkan ketentuan, misalnya, oke, ini unforeseen delay, ya, unforeseen delay ini, ya, dinyatakan sebagai unforeseen delay. Maka tanggal penyerahan yang tercantum di dalam sertifikat keselamatan, ya, safety, passenger safety, atau safety construction atau safety equipment, maka pemerintah dapat menerima ya, menerima tanggal penyerahan yang tercantum di dalam sertifikat keselamatan. Dan keterlambatan tersebut disebabkan karena unforeseen delay ya, unforeseen delay. Badan pemerintah biasanya menggunakan recognized organization ya. Tentunya kasus-kasus ini akan banyak terjadi ya. Di dunia ini ada negara-negara yang masih eksis dalam pembangunan kapal itu di Asia. Di Amerika sudah mulai meninggalkan pembangunan kapal, Eropa, Australia, ya, hanya Asia. Dan Asia hanya ada 3, yaitu Jepang, Korea, dan China. Jepang sudah mulai sedikit meninggalkan, dia bermain dalam hal suplai komponen, material, dan permesinan. Yang masih eksis 2, yaitu Korea and China, ya, Korea and China. Badan pemerintah misalnya pesan kepada Korea dan China, maka harus melaporkan kalau kondisinya terlambat kepada organisasi atau AIMO ya. AIMO kami pesan ke negara-negara ini ternyata mengalami apa namanya unforeseen delay. Oh, apa reasonnya? Nah, itu nanti akan menjadi database di dalam organisasi maritim dunia. Alasannya kenapa dia apa itu terlambat
Itu penting untuk menjadikan catatan dan akan berkembang aturan-aturan baru ya, aturan baru terkait dengan unforeseen delay atau keterlambatan penyerapan kapal di luar kendali pembuat kapal. Demikian sharing singkat dari kami. Semoga sharing yang meskipun tidak begitu bermanfaat, tetapi ini bisa dijadikan pegangan di dalam menyikapi sebagai otoritas, sebagai flag state, sebagai government, sebagai administrasi, bagaimana menyikapi pemesan kapal yang memesan ke luar negeri atau pemesan kapal yang memesan galangan di dalam negeri. Begitu juga tata cara kita melakukan review uh, kapal tersebut, kenapa terjadi unforeseen delay. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.